Selamat pagi, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Membangun Pondok Nabi. Kenapa kita ada pengajaran membangun pondok Nabi? Nabi ini nabi siapa? Bukan Elia, bukan Elisa, tapi nabi namanya tidak tercatatkan. Nah, pada zaman Elia sudah banyak nabi-nabi ternyata. Bahkan setiap kota kira-kira 50 orang. Lalu dilanjutkan dengan Elisa. Nabi-nabi itu tapi tidak disebutkan namanya siapa. Tapi cukup banyak nabi-nabi pada waktu itu. Kerjaannya apa sih nabi itu? Nabi ini mengajar kepada rakyat pada waktu itu untuk firman Tuhan, mengajarkan apa yang diterima dari Allah untuk disampaikan pada umat Israel. Jadi yang disebut nabi adalah penyambung lidah daripada Allah, karena Allah berbicara melalui nabi. Rombongan nabi ini mengajukan suatu tempat tinggal. Di tempat tinggalnya itu sudah tidak layak, maka dia meminta izin pada Nabi Elisa karena rumahnya sudah tidak layak pakai. Ini kalau kita perhatikan mempunyai sifat yang bukan asal bersungut-sungut, asal menggerutu, tetapi ada sikap yang baik. Tanggap, bukan hanya bisa berkeluh kesah, tapi ada tindakan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekat kamu. Di dekat ini adalah terlalu sesak bagi kami." Jadi disinilah rombongan nabi ini tinggal tidak jauh dari Nabi Elisa. Dan tempatnya terlalu sesak. Dia mengatakan kepada Nabi Elia, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Bukan suatu keluhan, bukan suatu ketidakpuasan, tapi ada suatu yang ingin dia lakukan. Kita lanjutkan di dalam pasal 2-nya. 2 Raja-Raja pasal 6 pasal 2. "Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Jadi bukan sekedar cuma protes atau ngomong tempat kami sesak, tapi juga ada tindakan. Dikatakan mengambil 1 balok dari sungai Yordan, ya, supaya kami membuat tempat tinggal kami. Ini suatu sikap yang baik sekali daripada nabi-nabi itu. Dia bukannya ngomel, bukannya bersungut-sungut, tapi ada tindakan. Tindakan yang nyata untuk mengubah keadaan dirinya sendiri. Kalau hari ini saudara-saudari kita yang beraneka ragam karunia-Nya, setiap orang mau mengambil tanggung jawab satu, seperti halnya nabi-nabi ini, seorang mengambil 1 balok untuk membangun rumah. Nah, di dalam kehidupan kita ini, satu gereja ini adalah satu tubuh. Kalau kita ini juga satu orang menggunakan tenaganya. Setiap orang tenaganya berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang enteng, ya, yang ringan saja, tapi ada yang berat. Lalu membangun tembok. Sekarang ini tembok apa? Gedung kita sudah baik. Ya. Tapi mungkin kita juga perlu dengan talenta kita ini, rumah ibadah itu
ada kegiatan-kegiatannya. Oh, saya mau dengan karunia saya mau mimpin pujian. Oh, dengan karunia saya main piano. Oh, dengan karunia saya menyampaikan firman Tuhan. Oh, dengan karunia saya bisa besuk. Oh, saya cuma bisa mendoakan. Jikalau kita seorang demi seorang bertekad untuk bertindak sendiri sesuai dengan karunia-Nya masing-masing, saya rasa gereja ini cepat sekali untuk maju. Atau paling tidak kita melihat, oh ada saudara kita hari ini kok nggak datang ya. Biasanya mereka ini datang ibadah. Coba saya telepon, oh coba saya WA, atau coba saya datang ke rumahnya. Kita tengok ada apa kok nggak ke gereja. Jadi tidak perlu mesti, ini ada rombongan yang bagian besuk, saya kan bukan bagian besuk. Saya pikir tidak demikian. Oh kita dekat rumah saya, coba saya tengok ada apa ya. Kita perlu tahu, nggak mesti harus bagian saya. Oh karena saya bagian besuk, oh karena saya bagian pimpin pujian. Bukan karena apa yang ditugaskan gereja, tapi inisiatif sendiri. Ini bersikap namanya sikap tanggap, ya. Bukan hanya untuk diperintahkan. Kita belajar untuk bertindak walaupun menurutin aturan organisasi, tapi paling tidak kita ini punya pemikiran, ngelihat apa yang nggak benar kita jalankan. Atau paling tidak kita ke gereja, oh ini kan kotor sekali ini, kenapa? Coba saya elap. Tidak perlu mesti mengandalkan orang yang sudah ditugaskan, tapi kita sendiri bisa mengambil peranan. Nah, kita lihat Rasul Paulus sangat perhatian sekali terhadap umatnya. Dia katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai 6. Mari kita lihat Roma pasal 12 ayat 4 sampai 6. Kita ini sekalipun banyak adalah satu tubuh. Kita harus coba perhatikan ini. Kita jangan melihat orang lain, oh kamu, saya, tapi kita ini satu tubuh. Di dalam Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, disinilah kita diajarkan oleh Rasul Paulus, setiap orang setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing dan karunia kita berbeda. Nah, disitulah kita pergunakanlah karunia kita itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan tidak menuntut lebih. Paling tidak apa yang kita punyai. Apakah kita bisa jalankan sesuai kemampuan kita. Nah, disinilah dikatakan kalau kita bisa melakukan sesuai dengan iman kita, sudah cukup baik. Dikatakan kita ini satu tubuh. Jadi jangan mengandalkan, oh mesti kamu. Kita mungkin ada yang diibaratkan seperti mata yang melihat, oh dia nggak datang. Kita dikasih karunia sebagai tangan. Kita bisa lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita masing-masing melakukan menjalankan karunia kita
sesuai dengan karunia kita, kita menjadi satu tubuh yang kuat. Ibaratnya membangun pondok. Ya. Tetapi di sini juga menyertakan hamba Tuhan, menyertakan Elisa hamba Tuhan itu. Di dalam ayat 4, 3, 4. Lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baiklah, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Mereka ini tidak mau, wah saya mau kerja sendiri, saya bisa, oh saya masih muda, masih kuat. Tidak. Tapi tetap menyertakan hamba Tuhan sebagai pemimpin mereka. Tidak melupakan, oh kamu sudah tua, sudah di rumah aja, gak usah ikut-ikutan, biar saya sendiri yang ke sana. Tidak. Tapi dia ajak, ikutlah kami. Walaupun tidak melakukan apa-apa, tapi dia sangat mengharapkan bila suatu saat ada kesulitan apapun bisa minta tolong kepada Nabi Elisa ini. Maka disertakanlah Nabi Elisa ini, bukan hanya dibiarkan saja, minta izin saja. Kita kadang-kadang lupa bahwa oh saya masih muda, biar saya aja, orang tua duduk aja di dalam rumah. Seringkali begitu. Di gereja-gereja kadang-kadang ada anak-anak muda juga, saya mau melakukan ini. Tapi tidak memberitahu apa-apa kepada pendetanya. Mungkin pendeta perlu tahu, bukan hanya ingin tahu, tapi paling tidak mengetahui, oh sekarang lagi apa, gereja lagi ada kegiatan apa. Ingin tahu itu bukan berarti pengen tahu begitu saja, tapi ada kesulitan-kesulitan. Bila mana ada kekurangan-kekurangan, hamba Tuhan bisa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di gereja ini masalahnya sebenarnya cukup banyak karena banyaknya manusia yang berbeda-beda. Cara berpikirnya berbeda-beda, tentu saja ada kesalahpahaman, ada keributan, bisa diselesaikan oleh pendeta. Kalau pendeta diikut sertakan. Nah, perlu kita ini mengetahuinya. Bukan pendeta ini, sudah di rumah aja, enggak perlu tahu. Tapi kita semuanya memahamin di mana ada kekurangan-kekurangan, pendeta itu bisa menyelesaikan, membantu menyelesaikan. Selanjutnya, kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 16-17. Efesus pasal 5 ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Juga begitu juga dalam kehidupan kita, jangan hanya berkeluh kesah, waktu ini singkat. Paulus mengingatkan kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada. Di mana ada kesulitan, ada lakukan kerjasama. Seperti halnya pondok itu, tempatnya sudah terlalu sempit. Karena banyak sekali nabi-nabi, maka perlu diperbesar. Tapi bukan cuma mengeluh, oh ini sudah waktunya nggak cukup, cuma ngomong saja. Tapi bertindak, dia lakukan. Kami akan pergi ke Sungai Yordan mengambil 1 balok. Setiap orang 1 balok. Nah, untuk memperbaiki rumah pondok itu. Nah, inilah harus yang ada di dalam pemikiran kita sesuai dengan kemampuan kita, kekuatan kita. Kita lakukan. Tidak lebih dari kekuatan kita. Kita kuat angkat 5 kilo ya 5 kilo, 10 kilo ya 10 kilo. Jadi Tuhan tidak menuntut kita lebih. Tetapi di sini juga setiap orang bekerja, melakukan
sesuai dengan kemampuannya. Lalu begitu sampai di Sungai Yordan, segera melakukan pekerjaan, tidak menyia-nyiakan waktu. Kita lanjutkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Segera dia berseru kepada Nabi Elisa. Bukan hanya diam, waduh gimana ini masuk ke dalam air. Mata kapak ini dari besi tentunya berat. Begitu jatuh ke dalam air langsung tenggelam. Tentu saja cara satu-satunya ya harus terjun ke air lalu dicari kalau bisa ketemu. Tapi bagaimana kalau dalam? Saya ingat waktu tugas di Kalimantan Tengah, di Sungai Kahayan ini kita juga melihat sungai di depan kita ini. Seringkali saya diminta bantuan untuk menemani saudara kita berjaga-jaga di sana. Karena ada orang-orang jahat bisa mengacaukan, yaitu rakit-rakit itu dipotong biar hancur, lalu rakit-rakit itu tidak terikat lagi. Nah, disitulah tentu akan menyulitkan. Penduduk setempat seringkali bisa melakukan sabotase. Maka dari tiap malam itu mereka memperhatikan, berjaga, selalu menjaga. Jangan sampai rakit-rakit itu ada yang berbuat jahat melalui dipotong sehingga terburai. Nah, di situ saya seringkali keadaan yang tidak baik itu saya diajak. Saya juga tidak tahu sebenarnya saya apa yang bisa saya lakukan. Tapi saya diajak itu ya mungkin pemikirannya saudara kita ini, saya ini dikenal oleh penduduk setempat. Penduduk setempat kalau melihat saya ya mungkin, oh itu ada pendetanya, dia tidak ingin berbuat jahat. Nah, mungkin ke situ arahnya. Maka saya sering diajak, ayo temenin saya untuk menjaga rakit. Nah, ini seringkali di dalam keadaan di dalam hutan Kalimantan itu ada orang yang cemburu, orang yang iri, suka melakukan kejahatan seperti itu. Tetapi ya puji syukur pada Tuhan, saya ini sebenarnya pendeta tidak perlu sebenarnya untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi mereka menganggap, oh ini perlu minta bantuan pendeta untuk menjaga rakit itu tadi. Saya jadi semalam-malaman ya ke rakitnya untuk ngontrol ke sana. Ya. Kalau sudah ngantuk ya tidur, nanti saya bangun lagi. Ya, seperti itu. Nah, disinilah kita perhatikan kembali. Ketika kampak itu, mata kampaknya itu lepas, jatuh ke air, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya berteriak, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Yang dipikirkan itu barang pinjaman, bukan bagaimana kapak saya jatuh, tapi barang pinjaman. Nah, di dalam hidup kita ini sebenarnya apa sih yang kita milikin? Semuanya ini sepertinya pinjaman dari Allah. Kita hidup ini tangan kosong. Lahir kita tidak membawa apa-apa. Tapi kita setelah dewasa, ada ini, ada itu. Ini semuanya pinjaman dari Tuhan saja. Jikalau Tuhan menginginkan untuk dipulangkan, dikembalikan, kita nggak punya apa-apa. Jadi kita ini hanya bisa bersyukur. Nah, sayangnya kita sering lupa untuk bersyukur itu. Kalau kita tidak bersyukur, coba apa yang kita milikin coba? Nggak ada yang kita milikin. Kita dilahirkan ini tangan kosong. Kita juga telanjang. Tapi kita ada tempat tinggal. Ada yang pakai motor, punya mobil. Semuanya ini sebenarnya
selagi kita hidup aja. Bukannya kita ini milik untuk selama-lamanya. Karena apa? Hanya pinjam. Di dalam dunia ini segalanya hanya dikasih pinjam saja hidup kita ini. Seperti hanya mata kapak itu diberikan pinjam. Tetapi bagaimana kalau sudah mata kapaknya lepas? Ini sebenarnya ada kelalaian dari anak buah ini tadi. Tidak diperiksa dahulu selagi berangkat. Dia tidak periksa mata kapaknya ini cukup kencang atau tidak, mungkin bisa jatuh. Coba kalau kita lebih teliti, mungkin tidak akan copot atau jatuh ke sungai. Nah, saudara-saudari, di dalam hidup manusia ini enggak ada yang sempurna. Ada sedikit kurang. Jangan sampai kita berpikir, oh saya segalanya bisa, segalanya bisa. Selalu terpikirkan dirinya ini bisa. Tapi seringkali ada kekurangan, ada kelalaian, ada kelupaan, tidak sempurna. Jangan berpikir, oh kita sudah sempurna. Bahkan berumah tangga pun kadang-kadang mungkin tidak sadar kita bicara itu keras. Kita ngomong sama istri atau istri ngomong sama suami, suaranya keras. Kita lupa, itu bikin tidak nyaman pasangan hidup kita. Kita kadang-kadang mungkin di perjalanan, oh saya sudah hati-hati, oh ternyata bisa ditabrak. Kenapa bisa ditabrak? Kalau kita renungkan, mungkin tadi saya ambil jalan salah. Saya belok ke kanan tidak memberi rating. Saya sembarangan belok. Bisa saja ketabrak. Nah, kita ini seringkali ada kekurangan-kekurangan di situ, bisa ada celaka. Jangan tiba-tiba kita seenaknya lalu menyalahkan orang lain. Mungkin kesalahan kita sendiri. Atau jalan tiba-tiba kita kesandung. Kekurangan-kekurangan ini ada pada diri kita. Tapi kalau kita lebih hati-hati, kita tidak sembrono dari awal kita periksa. Apalagi sudah usianya sudah cukup lanjut. Kalau sudah usia cukup lanjut, lebih ekstra hati-hati. Tenaganya semakin berkurang. Nah, kita harus waspada. Mau bicara saja kita harus hati-hati. Kalau salah berbicara, bukannya bisa dijilat lagi, tidak bisa. Apa yang keluar dari mulut kita ya sudah keluar. Kalau salah tidak bisa kita ambil lagi. Kita, oh tadi saya salah ngomongnya. Tidak bisa. Maka kita harus pikirkan benar-benar. Hati-hati. Apalagi kalau menyampaikan firman Tuhan bukan untuk sendiri. Oh saya hebat ini bisa ngomong. Tapi untuk pendengar. Apakah bermanfaat atau tidak? Mereka yang mendengar ini menerima bagian yang terbaik atau tidak. Bukan untuk kebanggaan saja. Kita harus memikirkan pendengar itu, firman ini ada untungnya buat mereka enggak? Kita ini harus pikirkan demikian. Tetapi bila mana ada suatu kesulitan, jikalau ada pemimpin seperti Nabi Elisa, dia teriak, maka Elisa ini bisa bertindak. Walaupun orang tua, dia punya kuasa. Di sini kita lihat. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Ini suatu mukjizat. Tapi paling tidak, bagaimana mukjizat itu terjadi? Mata kapak itu bisa timbul. Pertama adalah dari yang pinjam kampak ini tahu kemana jatuhnya. Nah, bila mana ada masalah-masalah di dalam gereja, kita harus tahu permasalahannya di mana.
Menyelesaikan masalah kalau nggak tahu penyebabnya, ya berlarut-larut nggak akan selesai. Tapi kita kalau mengetahui, oh masalahnya dari sini, kita bisa perbaiki. Nah, seperti halnya Nabi yang menjatuhkan mata kapak ini. Ketika ditanya, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Elisa cukup memotong sepotong kayu ini dilemparkan ke dalam sungai itu. Lalu mata kapak timbul kembali. Nah, karena punya kuasa Tuhan, mujizat itu terjadi. Mata kapak timbul ke permukaan lagi. Lalu menyuruh mengambilnya. Ambillah. Ya. Lalu katanya ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Nah, disinilah saudara-saudari pengajaran yang kita peroleh membangun pondok Nabi ini. Kesatu, kita kerjasama dengan teman-teman, semua mengambil bagiannya masing-masing. Seorang memanggil satu batang pohon. Lalu ketika ada kesulitan, mata kapak ini jatuh ke dalam sungai. Tahu di mana jatuhnya, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Hari ini mungkin dalam kehidupan kita berumah tangga atau di gereja ada kekurangan-kekurangan. Paling tidak kita belajar seperti nabi-nabi ini. Kalau mata kapak itu jatuh, tentu saja kesulitan. Ini kan miliknya orang, namanya pinjam. Tapi di sini tahu di mana jatuhnya. Kalau kita ada masalah, kita tahu penyebabnya apa. Kita hari ini mungkin gak ada Nabi Elisa, tapi ada Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Tuhan, bukan Tuhan ini Tuhan yang mati atau seperti patung, tapi ada hidup. Kita memohon kepada Tuhan. Tuhan segera akan memberikan jalan keluar. Bukan berarti membiarkan kita dalam kesulitan. Jadi kalau kita ada kesulitan apa, kita renungkan, lalu kita bawa dalam doa, minta Tuhan ambil kesulitan-kesulitan itu. Tuhan yang mengambil masalah itu, Tuhan ambil. Kita diberikan damai sejahtera. Di dalam kehidupan kita ini kita bukannya untuk sengsara, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera untuk kebaikan kita. Haleluya. Kebaktian sampai di sini kiranya menjadi berkat bagi kita.